Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar adalah salah satu perguruan tinggi negeri kesehatan terbaik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah menghasilkan lulusan tenaga kesehatan sebanyak 21.165 orang sampai dengan tahun 2018. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar memiliki 4 lokasi kampus utama di Kota Makassar, yakni di Banta-Bantaeng, Bajigau, Tidung, dan Dayak, serta 1 kampus utama di Kota Parepare. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar telah terakreditasi dengan predikat B, termasuk 16 program studinya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAM-PTK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Salam dari Prodi D4 Farmasi tingkat 2. Baik, kelompok kami akan membahas materi mengenai compliance with regulation and regulatory bodies. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas, yang pertama, alasan evolusi farmasi dan regulasi obat yang ada menciptakan lingkungan hukum saat ini untuk organisasi praktik farmasi. Yang kedua, ketentuan dasar hukum farmasi dan obat utama. Yang ketiga, peran manajer dalam memantau kepatuhan apotek dengan aplikasi semua hukum dan standar profesional. Yang keempat, peran manajer dalam mengembangkan dan memelihara kebijakan sesuai untuk perlindungan privasi pasien. Dan yang kelima, analisis situasi berbasis praktik di mana hukum dan atau standar profesional mungkin telah dilanggar. Dalam analisis ini, pertimbangkan implikasinya undang-undang, peraturan TOR dan sipil dari tindakan manajer dalam menyelesaikan masalah apapun yang ditimbulkan oleh situasi ini dan mengusulkan tindakan yang sesuai untuk manajer. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang alasan evolusi farmasi dan regulasi obat yang ada menciptakan lingkungan hukum saat ini untuk organisasi praktik farmasi. Evolusi profesi farmasi di Amerika Serikat dari zaman kolonial hingga sekarang cukup mencegangkan. Selama ini, apotek telah melakukan transisi dari pekerjaan tanpa izin yang dalam banyak hal menyerupai perdagangan. Statusnya harus membutuhkan gelar doktor profesional atau PharmD agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi. Prima, pendidikan formal yang minim, dan masa magang yang lama diperlukan untuk mencapai status penuh sebagai apoteker. Selama periode ini di pertengahan abad ke-19, Asosiasi Farmasi Amerika atau Asosiasi Apoteker Amerika didirikan pada tahun 1852. Pada saat yang sama, definisi profesi dan profesional yang lebih klasik diterapkan. Para profesional diharapkan bersikap etis dan jujur dalam berurusan dengan publik, dan profesi farmasi sebagian besar diatur sendiri dengan sanksi dari dalam jajarannya. Sebagai satu-satunya hukuman atas pelanggaran standar profesi ketika sekolah dan perguruan tinggi farmasi muncul dan menjadi mapan. Selanjutnya saya persilahkan Badaria untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, saya Badaria akan melanjutkan materi tentang bagian
penting dari undang-undang yang diberlakukan selama abad terakhir sehingga tersedianya apotik dengan lingkungan hukum serta peraturan untuk regulasi obat apoteker dan apotik. Pada bagian ini saya akan membahas secara singkat beberapa bagian penting dari undang-undang yang diberlakukan selama abad terakhir dan membahas bagaimana mereka telah berevolusi untuk menyediakan apotik dengan lingkungan hukum dan peraturan saat ini untuk regulasi obat, apoteker, dan apotik. Poin pertama yaitu peraturan keamanan pangan dan obat, standar untuk makanan dan obat yang dijual di retail. Kewenangan untuk mengatur makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara bagian diberikan kepada pemerintah federal oleh klausul perdagangan Konstitusi Amerika Serikat. Hingga awal abad ke-20, satu-satunya undang-undang federal yang mengatur obat-obatan di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Impor Obat tahun 1848 untuk memberdayakan layanan bea cukai Amerika Serikat untuk mencegah impor obat-obatan yang dipalsukan, yaitu yang terkontaminasi dari negara lain. Dimulai pada awal abad ke-20, serangkaian peristiwa dramatis yang dipublikasikan secara luas disediakanlah dorongan untuk perubahan dan perbaikan regulasi keamanan atau makanan, obat, dan kosmetik. Selanjutnya poin kedua yaitu Undang-Undang Makanan dan Obat Murni. The Poor Food and Drug Act of 1906 dipicu oleh meningkatnya minat dalam pers populer tentang keamanan pangan yang memuncak dengan publikasi eksposur Upton Sinclair, sebuah buku yang menyoroti kondisi kotor dan tidak sehat di pabrik pengepakan daging. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tahun 1906, tujuan undang-undang baru ini adalah untuk mencegah pembuatan, penjualan, atau pengangkutan makanan, obat-obatan, dan minuman keras yang dipalsukan atau salah merek atau beracun atau merusak dan atau mengatur lalu lintas di dalamnya. Intinya, undang-undang ini mengharuskan makanan dan obat-obatan harus higienis dan diberi label secara akurat. Selanjutnya poin ketiga yaitu Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik tahun 1938 dan amandemennya. Didahului oleh tragedi eliksir sulfanilamid dari 1937. Undang-Undang 1906 mensyaratkan obat harus murni dan diberi label secara akurat, tetapi tidak memuat persyaratan bahwa obat ini aman. Sebagai salah satu obat antimikroba oral pertama yang efektif, sulfanilamid sangat populer di kalangan dokter dan digunakan secara luas untuk mengobati infeksi streptococcus. Dalam tahun 1937 tidak ada pengujian keamanan yang diberlakukan sebelum memasarkan produk obat dan tidak ada pengujian keamanan pemasaran awal yang dilakukan pada eliksir sulfanilamid. Ratusan 40 galon dikirim ke dokter dan apotik di seluruh negeri, dan 107 anak meninggal setelah menggunakan produk tersebut. Terlepas dari bahaya ekstrim bahwa produk ini diwakili oleh publik, satu-satunya dasar hukum yang dimiliki Food and Drug Administration untuk mengeluarkan dari pasar adalah label produk yang menyatakan eliksir. Sedangkan secara teknis itu bukan eliksir karena itu tidak mengandung alkohol dan karena itu diberi merek yang salah. Bahaya membiarkan produk obat masuk ke pasar tanpa uji keamanan menjadi jelas.
dan masyarakat menuntut agar sesuatu dilakukan hasilnya adalah persyaratan untuk pengujian keamanan pemasaran awal di Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik. Selanjutnya poin 4, yaitu Undang-Undang tahun 1938, kemudian diperkuat dengan amandemen Durham-Hamphrey tahun 1951 menciptakan kategori terpisah dari obat resep dan over the counter. Sebelum pengesahan amandemen ini, tidak ada larangan hukum yang melarang penjualan obat tanpa resep. Amandemen tahun 1951 ini mengubah apotek dengan cara yang mungkin tidak diinginkan oleh sponsor mereka. Ada sinergi antara amandemen ini dan peningkatan ketersediaan bentuk sediaan jadi dalam ledakan industri farmasi pasca Perang Dunia II yang mengubah aktivitas profesional apoteker lingkungan transisi dari meracik dan menjual obat secara enceran. Jilat tempel hidung. Selanjutnya poin kelima, yaitu pembentukan undang-undang praktik apotek negara dan Dewan Apotek Negara. Sebelum tahun 1870, ketika Rhode Island menjadi yang pertama di negara yang memperlakukan undang-undang praktik farmasi negara. Regulasi profesi farmasi dilakukan secara sporadis, umumnya di tingkat lokal atau melalui regulasi profesi bertema. Negara-negara kemudian memperlakukan tindakan praktik farmasi mereka sendiri selama beberapa dekad berikutnya. Pembentukan undang-undang praktik apotek negara dan Dewan Apotek Negara yang dibuat oleh undang-undang ini merupakan kodifikasi yang mengikat secara hukum dari harapan masyarakat akan kinerja profesional dan gambaran konsekuensi hukum untuk pelanggaran standar ini. Pengaturan perilaku profesional oleh negara sebagian sesuai dengan kewenangan polisi yang diberikan kepada masing-masing negara, sebagian oleh Konstitusi Amerika Serikat. Selanjutnya saya persilakan teman saya Feni Anggrana Ramadhani untuk membahas lebih lanjut mengenai standar untuk farmasi profesional, kinerja dan mereka penting bagi pengelola. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Feni Anggrana Ramadhani akan menjelaskan materi tentang standar untuk farmasi profesional, kinerja dan mereka penting bagi pengelola. Kamus Webster mendefinisikan standar sebagai sesuatu ditetapkan oleh otoritas, kebiasaan, atau persetujuan umum sebagai model atau contoh, dan menyatakan bahwa standar berlaku untuk setiap aturan, prinsip, atau ukuran yang pasti. Sebenarnya, apa itu standar dan dari mana asal mulanya? Sebelum ada undang-undang di Amerika Serikat, ada standar atau kode etik yang ditetapkan oleh profesional serikat dan asosiasi. Kode etik ini dinyatakan dalam cara formal dan tingkat kinerja profesional yang diharapkan dari asosiasi profesional anggotanya. Standar profesional di kode etik membantu menyelaraskan standar tertinggi sebuah profesi dengan harapan masyarakat. Bledstein sendiri pada tahun 1976 membahas evolusi hubungan antara profesional dan mereka yang melayani dan mencatatnya di Amerika pertengahan zaman Victoria. Tampaknya ada perasaan tidak aman yang berlaku di antara beberapa anggota populasi. Orang yang sedang mencari untuk memperluas cakrawala budaya mereka tampak kepada para profesional bahkan untuk hal-hal seperti rekomendasi tentang apa yang harus dianggap tepat. Kerusuhan kata-kata dan krisis kepercayaan mulai mengkhawatirkan masyarakat, sehingga mereka mulai menempatkan keyakinan pada orang profesional. Mengapa hukum yang mengatur narkoba dan profesional perilaku menjadi diperlukan? Selama akhir abad ke-19 dan jauh ke pertengahan abad ke-20, hukum mengatur kandungan dan kualitas produk obat yang mendukung FIDAT menurut standar saat ini
sedikit atau tidak ada perlindungan untuk publik yang tidak berpengetahuan dan tidak menaruh curiga. Masyarakat yang relatif kurang informasi dibiarkan sendiri dalam membuat keputusan untuk pembelian dan penggunaan obat-obatan. Selanjutnya, terjadinya peristiwa penjaga seperti tragedi eliksir sulfanilamid dari 1937 dan bencana thalidomid tahun 1962 untuk meningkatkan kemarahan konsumen dan tindakan pemerintah yang cepat ditunjukkan melindungi masyarakat dari produk obat berbahaya. Meskipun demikian, masyarakat menaruh ekspektasi tinggi dari tugas kewarganegaraan yang harus dilakukan oleh mereka, pihak yang menjual obat yang melayani masyarakat. Mereka tetap memaksimalkan keuntungan daripada patuh pada standar hukum. Memperoleh keuntungan besar terkadang menjadi tujuan dari mereka menjual produk obat. Demikian pemaparan materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Musliana akan melanjutkan materi terkait dengan mengelola risiko dalam praktek farmasi. Nah, dari perspektif manajer apotik, ini adalah esensial untuk memahami bahwa HIPAA menetapkan standar tindakan, standar keamanan dan privasi standar untuk PHI. Standar dan keamanan transaksi standar berkaitan terutama dengan bagaimana data itu ditangani dan dikirim. Dalam operasi sehari-hari apotik, seorang manajer perlu memahami dan memenuhi persyaratan untuk standar privasi sebagai dinyatakan dalam ringkasan aturan privasi HIPAA. Adapun tujuan utama aturan privasi adalah untuk memastikan informasi kesehatan individu agar dilindungi. Arus informasi kesehatan diperlukan untuk menyediakan dan mempromosikan kualitas tinggi perawatan kesehatan serta untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraannya. Untuk mencapai keseimbangan yang mencakup penggunaan informasi yang penting atau melindungi privasi orang yang sedang dalam perawatan dan penyembuhan. Mengingat pasar perawatan kesehatan beragam, aturan dirancang agar lebih fleksibel dan komprehensif untuk mencakup berbagai kegunaan dan pengungkapan yang perlu ditangani. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Nur Husvianingsi untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, saya Nur Husvianingsi akan menjelaskan mengenai seorang manajer apotek harus mengetahui jawaban pertanyaan berikut tentang standar privasi. Yang pertama, siapa yang dilindungi oleh aturan privasi? Aturan privasi mempertimbangkan rencana kesehatan, penyedia layanan kesehatan dan clearinghouse perawatan kesehatan sebagai entitas yang tercakup. Penyedia perawatan kesehatan terlepas dari ukurannya yang memilih mentransmisikan informasi kesehatan secara kronis dalam hubungan dengan transaksi tertentu. Selanjutnya, informasi apa yang dilindungi? Menurut bagian dari Kantor Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Hak-Hak Sipil, aturan privasi melindungi semua identitas individu informasi kesehatan yang dapat dibuktikan, disimpan, atau ditransmisikan oleh entitas yang tercakup atau rekan bisnisnya di segala bentuk atau media, baik elektronik, kertas, atau lisan. Aturan privasi menyebut informasi ini memuat tentang informasi kesehatan yang dilindungi oleh PHI. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh entitas yang tercakup untuk melindungi informasi? Apa yang harus dilakukan yaitu setiap entitas yang tercakup harus memiliki individu ditunjuk sebagai petugas privasi fasilitas.
seorang anak laki-laki yang harus dibebani dengan tanggung jawab menjaga situs sesuai dengan hikam. Intinya, entitas yang tercakup tidak boleh melepaskan atau mengungkapkan mantan PHI kecuali jika diizinkan menurut aturan privasi. Selanjutnya saya persilahkan Putri Kirila untuk melanjutkan materi kami. Saya Putri Kirila akan melanjutkan materi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis situasi berbasis praktik di mana hukum dan atau standar profesional mungkin telah dilanggar. Penyelesaian dan penerapan sanksi dalam situasi berbasis praktik di mana hukum atau standar profesional telah dilanggar oleh apoteker kepada pasien selaku konsumen. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Namun pada kenyataannya, bentuk penyelesaian yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, kelompok dispensing. Nah, pada kelompok dispensing ini, kesalahan yang terjadi adalah dalam peracikan atau pengambilan obat di apotek. Upaya penyelesaian yang ditempuh tentunya dengan jalan damai, berupa penggantian obat dan mengembalikan uang pembelian. Dengan ini, sengketa antara konsumen dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui pertemuan langsung. Pada saat apoteker menemui pasien, maka terjadilah negosiasi sebagai suatu proses untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian yang terjadi antara apoteker dengan konsumen. Nah, selanjutnya ada kelompok administering. Berbeda dengan kelompok dispensing, kelompok administering ini konteks kesalahannya yaitu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi, seperti pada saat obat diberikan atau diserahkan pada pasien. Penyelesaian yang terjadi adalah pihak pasien selaku konsumen menghubungi pihak apoteker untuk meminta penjelasan yang benar atas obat yang diminum. Atas kekurangan informasi obat tersebut, maka secara langsung apoteker memberikan informasi, serta menjelaskan oleh teman saya Rizwanti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizwanti ingin melanjutkan materi yaitu contoh kasus. Adapun contoh kasus yang saya ambil dari internet, apoteker M bekerja sebagai salah satu staf pengajar di salah satu PT farmasi di Provinsi Y. Saat ini, apoteker M juga tercatat masih sebagai APA di salah satu apotek di provinsi yang berbeda. Alasan yang diungkapkan oleh apoteker M belum melepaskan apotek tersebut karena ingin membantu PSA yang belum sanggup membayar penuh 2 apoteker jika standby semua, karena kondisi apotek yang omsetnya masih rendah. Selama ini, pekerjaan kefarmasian di apotek tersebut dilakukan oleh APING dan APA. Analisis kasus di atas berdasarkan pelanggaran kode etik profesi kefarmasian. Yang pertama itu permasalahan. Yang pertama, apoteker M bekerja sebagai tenaga kerja di suatu perusahaan farmasi di Jakarta. Yang kedua, apoteker tersebut sebagai pemilik apotek di daerah Bantul yang sekaligus sebagai
APA apotek tersebut. Yang ketiga, apotek tersebut tidak memiliki apoteker yang terlihat di apotek tersebut. Hanya ada satu tenaga yang memberikan pelayanan sekaligus sebagai kasir di apotek tersebut. Yang keempat, apotek melayani secara bebas obat-obat keras yang dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua, analisis pasal terkait pelanggaran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Yang keempat, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Strat-Menkes/10/2002 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek. Yang kelima, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 10/2014/Strat-Menkes/12/2014 tentang standar pelayanan di apotek. Baik, terima kasih. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya Serlinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasal terkait dengan pelanggaran yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 ayat 1. Setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 8. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah dan akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Yang ketiga, pasal 108 ayat 1, di mana praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dan yang ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Di mana isi pasalnya yaitu pasal 1 ayat 13, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pasal 20, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknik kefarmasian. Pasal 21 ayat 1. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Yang kedua, penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker. Selanjutnya, tentang standar pelayanan kesehatan di apotek. Yang pertama, Kode Etik Apoteker. Terdiri dari 2 pasal. Yang pertama, pasal 3. Setiap apoteker atau farmasis harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai dengan kompetensi apoteker atau farmasis Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya. Yang kedua, pasal 5, yang berbunyi, di dalam menjalankan tugasnya, setiap apoteker atau farmasis harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi leluhur jabatan kefarmasian. Dan yang terakhir, yaitu lafal sumpah atau janji apoteker. Nah, lafal sumpah atau janji apoteker itu berbunyi sebagai berikut. Saya,
akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Nah, dari kasus di atas yang tadi disebutkan oleh teman saya, pasien atau konsumen ketika membeli obat di apotek hanya dilakukan oleh asisten apoteker yang merangkap sebagai petugas kasar. Hal ini melanggar pasal-pasal di atas. Mengapa? Karena dalam pelayanan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh apoteker. Jika apoteker pengelola apotek berhalangan hadir, seharusnya digantikan oleh apoteker pendamping. Dan jika apoteker pendamping berhalangan hadir, seharusnya digantikan oleh apoteker pengganti, bukan digantikan oleh asisten apoteker ataupun tenaga kefarmasian lainnya. Tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah asisten apoteker yang hanya membantu pelayanan kefarmasian, bukan menggantikan tugas apoteker. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Politeknik Kesehatan Makassar mendidik putra-putri bangsa menjadi tenaga kesehatan profesional berakhlak mulia. Politeknik Kesehatan Makassar terbaik dan bermutu tinggi, harum nama di Nusantara, kebanggaan kita semua. Menjadi tenaga kesehatan, mengabdi dengan tulus ikhlas, menggapai cita-cita mulia demi bangsa dan negara. Marilah seluruh sivitas akademika membakti dharma perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Makassar.